Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia dengan acara info kita bersama saya Aditya Nugraha di sini yang seperti biasa bakal berbagi berbagai informasi yang ada kaitannya dengan ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan untuk acara info kita di pekan ini, Aditya bakal berbagi berbagai informasi yang sangat penting sekali, khususnya bagi kita yang memang datang untuk bekerja di Taiwan, yaitu adalah hak dan kepentingan yang bakal teman-teman dapatkan selama bekerja di Taiwan ya. Ini yang pertama yaitu adalah yang pasti adalah gaji yang mana ditentukan oleh negosiasi antara majikan dan juga tenaga kerja. Dan jikalau teman-teman bekerja di instansi yang mengenakan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka gajinya itu tidak boleh rendah dari gaji pokok yang telah ditentukan oleh hukum. Kemudian selain gaji, ada nomor 2 yaitu adalah waktu kerja dan juga istirahat yang juga menjadi hak Anda selama bekerja di Taiwan. Ini pertama, itu diurus berdasarkan kontrak ya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan jikalau teman-teman semua bekerja di instansi yang mengenakan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka waktu kerja normal per hari itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Dan jumlah jam kerja setiap 2 minggu itu tidak boleh lebih dari 84 jam ya. Dan jikalau lembur, otomatis harus diurus sesuai peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, ya kalau pekerja itu bekerja terus ya selama 4 jam, paling enggak itu mesti ada yang namanya istirahat selama 30 menit ya teman-teman ya. Tapi bagi Anda yang kerja sistem shift gitu ya, ataupun bergiliran, ataupun kerja berkesinambungan, ataupun mungkin kerja darurat, maka majikan itu harus mengatur waktu istirahat Anda yang lain pada waktu kerja Anda. Ingat ya. Kemudian yang nomor 3, itu adalah hak Anda terkait libur, cuti, dan juga izin libur ya. Jadi hari libur bagi PMA golongan rumah tangga itu diatur berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ya teman-teman ya. Sedangkan untuk PMA golongan konstruksi, pabrik, perawat panti jompo, sembelih gitu ya, dan nelayan karena memakai Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka setiap 7 hari harus ada 2 hari libur. Ingat ya. Bagi Anda yang tadi Kak Aditya sebutkan kerjanya di golongan konstruksi, pabrik, perawat panti jompo, sembelih, dan nelayan karena ada yang namanya Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka setiap 7 hari harus ada 2 hari libur. Di antaranya, 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 harinya lagi sebagai hari istirahat. Selain itu, hari libur wajib yang mana itu ditetapkan oleh pemerintah harus libur ya teman-teman ya. Dan bagi pekerja yang terus bekerja hingga genap waktu tertentu nih di satu majikan ataupun perusahaan yang sama, maka sesuai peraturan itu harus diberikan yang namanya cuti tahunan ya. Kalau bahasa Mandarinnya di sini panggilnya 特休, teman-teman. Ingat itu ya, cuti tahunan 特休.
Jadi hari libur wajib ya termasuk peraturan yang wajib ya. Jadi untuk menghentikan pekerjaan-pekerja yang berhari-hari dan juga untuk melindungi kesehatan fisik Anda dan juga mental Anda, maka majikan itu tidak diperkenankan nih untuk memotong hak dasar ketenaga kerjaan yang satu ini. Ya, jadi pengaturan kerja di hari istirahat itu lebih fleksibel nih teman-teman. Jadi untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya panjang, apabila nih majikan perlu memakai pekerja di hari istirahat, maka dapat meminta persetujuan terlebih dahulu nih dari teman-teman semua atau pekerja untuk bekerja, dan atas dasar ketaatan atas peraturan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja pasal 24 ayat 2, ayat 3, pasal 32 dan pasal 36. Kalau mendapatkan persetujuan dari pekerja untuk hadir bekerja di hari libur, maka majikan berhak meminta pekerja untuk hadir ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya hak Anda selama bekerja di Taiwan yang lain yaitu adalah satu ya asuransi kesehatan. Jadi setiap pekerja asing yang memiliki kartu ARC daerah Taiwan intinya ya, terhitung sejak hari pertama kerja wajib ikut asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan. Dan biaya asuransi kesehatan itu dibayar setiap bulannya, dan Anda pun ya kita semua bisa menikmati pelayanan pengobatan asuransi kesehatan. Kemudian jika udah ada ini, jika merasa kurang enak badan, jangan lupa ngomong ke majikan, dan jika udah diperbolehkan, langsung pergi ke dokter untuk memeriksanya. Jangan tunda-tunda ya, apalagi kalau ada kaitannya dengan tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, hak kita selanjutnya itu ada yang namanya asuransi tenaga kerja. Jadi selain asuransi kesehatan, ada juga nih yang namanya asuransi tenaga kerja. Jikalau teman-teman semua bekerja di instansi yang mempekerjakan lebih dari 5 orang gitu ya, ataupun bekerja di sektor perikanan, maka sejak tanggal teman-teman semua mulai bekerja, majikan itu semestinya mengikut sertakan Anda nih untuk memiliki yang namanya asuransi tenaga kerja pada Biro Asuransi Tenaga Kerja dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan instansi berwenang terkait ya. Dan selanjutnya haknya bagi Anda semua yaitu adalah pelayanan petunjuk dan juga penjemputan masuk keluar Taiwan. Jadi Kementerian ya Ketenagakerjaan Taiwan atau singkatannya adalah MOL itu membuka counter pelayanan PMA di Bandara Internasional Taiwan. Sebut saja Bandara Internasional Taoyuan dan Kaohsiung ada ya teman-teman ya. Yang mana itu menyediakan pelayanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan. Kemudian selain itu juga masih menyediakan seminar ya tentang peraturan hukum yang ada di Taiwan. Kemudian juga pelayanan pengaduan perselisihan pekerja dan majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan. Dan juga menyediakan pelayanan penampungan sementara nih bagi PMA ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, jadi jikalau setelah tiba di Taiwan, PMA nggak dapat menghadiri seminar, otomatis juga dapat melihat isi video seminar hukum secara online melalui bantuan dari pihak agensi ataupun majikan. Jadi nggak harus di situ nontonnya ya, bisa online juga. Kemudian selanjutnya nih, hak yang bakal Anda dapatkan selama bekerja di Taiwan, yaitu adalah penanganan perselisihan majikan dan juga pekerja. Jadi selama bekerja di Taiwan ya, jikalau teman-teman itu ada keraguan nih terkait hak ketenaga kerjaan atau terjadi perselisihan nih ya tenaga kerja gitu ya sama rekan kerja mungkin ataupun mungkin yang lain-lainnya, maka teman-teman semua dapat menghubungi telepon MOL saluran konsultasi dan pengaduan kerja ataupun menghubungi kantor Biro Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat ataupun memohon penyelesaian perselisihan di pusat konseling yang ada di berbagai daerah ataupun juga dapat mengajukan pengaduan di counter pelayanan PMA yang ada di Bandara Internasional Taiwan ya, yang seperti Kak Aditya tadi sebutkan, baik di Bandara Internasional Taoyuan ataupun Kaohsiung semuanya ada. Nah, hak selanjutnya yaitu adalah penanganan perselisihan konsumen. Nah, jadi saat terjadi perselisihan nih, jual beli ya antara teman-teman semua dan juga pedagang karena masalah barang gitu ya, ataupun mungkin pelayanan, maka teman-teman itu dapat langsung mengajukan pengaduan secara tertulis nih kepada organisasi perlindungan konsumen ataupun pusat pelayanan konsumen dan juga cabangnya. Jadi sewaktu teman-teman membutuhkan yang namanya informasi gitu ya terkait masalah pembelian barang ya, otomatis dapat menghubungi hotline khusus dengan nomor 1950, sekali lagi 1950 atau hotline Pusat Konsumen Biro Perlindungan Konsumen Eksekutif Yuan dengan nomor 02 3356
7706 sampai 8 ya, itu bisa diketik ya, 3356 7706 atau 3356 7707 ataupun juga 3356 7708 ya untuk mendapatkan bantuan. Dan hak Anda yang bakal Anda dapatkan selama bekerja di Taiwan yang terakhir yaitu adalah keuntungannya dalam mengikuti serikat buruh. Jadi menurut peraturan serikat buruh nih ya teman-teman ya, semua pekerja itu memiliki hak untuk memiliki serikat dan juga bergabung dalam sebuah serikat buruh. Jikalau di tempat bekerja Anda nih terdapat sebuah serikat buruh, maka teman-teman dapat mengajukan permohonan untuk bergabung di dalam serikat tersebut setelah melalui pemeriksaan dan juga membayar biaya member gitu ya ataupun biaya keanggotaan yang dibutuhkan, melalui konsultasi dan juga informasi yang disediakan oleh serikat, maka dapat memberikan jaminan nih atas hak-hak sendiri dalam pekerjaan. Dan juga setelah bergabung dalam serikat, otomatis teman-teman semua juga dapat mendaftar ya untuk mengikuti pemilihan kepanitiaan nih di dalam serikat buruh Anda yang di tempat kerja Anda yang pastinya. Dan juga ada kesempatan ya bagi Anda untuk menjadi direktur ataupun supervisor gitu ya dari serikat buruh tersebut untuk memberikan pelayanan nih kepada anggota serikat ya. Dan jikalau di dalam lapangan pekerjaan Anda itu tidak ada yang namanya serikat buruh, maka harus melalui organisasi serikat buruh industri. Ya, ataupun yang mana serikat buruh industri besar dengan jumlah minimal 30 orang mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat ya untuk memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan dalam proses pembentukan, dan setelah pembentukan serikat selesai semua itu bakal menerima jaminan secara hukum ya. Jadi itulah hak-hak yang bakal teman-teman semua dapatkan selama bekerja di Taiwan ya. Itulah benefitnya ataupun kelebihannya jikalau kita bekerja secara legal di Taiwan. Dan pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanyaan bilang pilihan bijak antara legal dan ilegal gitu ya. Kan banyak orang dibilang kamu mending jangan kerja di situ aja, kamu kerja aja di luar secara ilegal, gajinya lebih tinggi segala macam. Nah, terkadang kata-kata seperti ini itu nggak manis seperti apa yang dikatakan oleh ya penipu itu ya ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya. Jadi apa yang disebutnya itu terkadang ya bisa dibilang sebagai jebakan Batman ya teman-teman. Dan maka dari itu setelah ini Kak Ditya bakal berbagi nih ya terkait apa sih kebaikannya jikalau kita itu bekerja secara legal yang di Taiwan ini. Jadi yang pertama, bagi Anda yang bekerja secara legal di Taiwan ya, selain dapat yang namanya gaji yang udah semestinya didapat, itu juga bisa menikmati jaminan logis hak dan juga kepentingan pekerja. Dan jikalau nih ya selama bekerja itu tidak melanggar peraturan yang ada tapi harus pulang gitu ya ke negara asal karena hubungan kerjanya itu terputus ataupun masa kerjanya habis gitu ya, ataupun karena nggak lulus pemeriksaan kesehatan ataupun medical check up, dan setelah berobat kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, itu bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan. Tapi ada tapinya nih ya, jumlah waktu kerja di Taiwan itu tidak boleh lebih dari 12 tahun. Tapi tenang aja ya, saat ini udah ada namanya program PTTM ya. Asalkan Anda lolos semua itu, wah kerja lebih dari 12 tahun, ataupun mungkin bagi Anda yang kerja di perawat rumah tangga gitu ya, 14 tahun gitu maksimal, tetap boleh tuh tinggal di Taiwan ya. Unlimited, tanpa batas ya, asalkan lolos dan juga majikan mau mempekerjakan Anda ya. Intinya sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, ya apa nih akibatnya kalau kita itu bekerja di Taiwan ya kemudian kabur nih dari tempat kerja kita. Jadi berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74 ya teman-teman ya. Bagi PMA yang absen bekerja nih selama 3 hari berturut-turut ya, dan juga kehilangan kontak, itu bakal dicabut izin kerjanya. Kemudian juga dipulangkan ke negara asalnya dan juga tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ya teman-teman ya. Dan bagi PMA dalam masa kabur tersebut, nah ketahuan nih, bekerja secara ilegal gitu ya, otomatis bakal didenda antara $30.000 Taiwan sampai $150.000 Taiwan dan nggak boleh datang lagi ke Taiwan untuk bekerja. Nah, jikalau nggak diketahui nih jejaknya, bagaimana cara menanganinya? Nah, kalau selama kerja di Taiwan ya, hak dan kepentingan teman-teman itu dirugikan, maka harap meminta bantuan lewat saluran yang udah disediakan oleh Kemenaker Taiwan atau MOL Taiwan ya. Pekerja ilegal yang bekerja sambilan nih di tengah masyarakat mudah dikuasai, mudah diperas juga, dan juga mudah dirugikan oleh majikan ataupun agensi-agensi gelap ya. Jadi jikalau cedera ataupun sakit gitu ya, juga nggak ada yang namanya jaminan askes ataupun jam sostek karena nggak bisa berobat melalui jalur normal.
Jadi saat mengalami paksaan, hak asasinya pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukumnya. Dan jikalau teman-teman semua adalah tenaga kerja gelap, ataupun yang hilang kontak, ataupun yang kaburan, maka dari itu ya Kemenaker Taiwan menghimbau Anda nih untuk melaporkan diri dan juga meminta bantuan hukum lewat instansi yang bentar lagi bakal Kak Aditya bagikan ya. Karena ada banyak nih. Yang pertama, saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955 ya. Jadi ingat nomor ini 1955. Kemudian kedua, kantor imigrasi, tim operasi khusus yang ada di berbagai tempat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kantor konsulat negara pengekspor PMA ya. Jadi bagi Indonesia yaitu ada di KDEI Taipei yang berlokasikan di Neihu ya. Kemudian juga pusat konseling PMA di berbagai kabupaten atau kota ataupun juga pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan ya. Baik itu Bandara Internasional Taoyuan dan juga Kaohsiung ya. Jadi untuk memberantas masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal dan juga untuk menjamin hak dan kepentingan PMA yang legal ya, apabila majikan itu mempekerjakan PMA ilegal, itu bisa dikenakan denda paling tinggi sebesar $750.000 Taiwan ya. Dan selain itu, berlaku sejak tanggal 11 September 2015, Kemenaker Taiwan telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal ya. Di antaranya, untuk pengaduan perekrutan ilegal ataupun media ilegal PMA kaburan, setiap kasus pengaduan itu bisa mendapatkan bonus maksimal sebesar $70.000 Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap ya. Jadi, harap manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal yang mana juga bebas pulsa dengan nomor 0800 000 978 ya. Sekali lagi diingat ya nomornya 0800 000 978 ataupun menghubungi saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja dengan nomor 1955 untuk melakukan pelaporannya. Jadi ya namanya saluran bantuan hukum itu sangat penting sekali ya, dan karena masalah waktu juga mungkin Kak Aditya bakal berbagi nih ya secara singkat gitu ya terkait saluran bantuan hukum jikalau emang nih teman-teman membutuhkan ya. Jadi jikalau Anda ya teman-teman semua ataupun mungkin teman-teman Anda yang berada di Taiwan itu mendapatkan berbagai masalah hukum nih seperti menghadapi masalah perselisihan antara majikan dan juga pekerja, dan juga mungkin aja kekerasan seksual ataupun ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas, maka teman-teman itu bisa meminta menghubungi ya nomor 1955 yaitu adalah saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja baik melalui telepon atau HP ya, tekan aja 1955 untuk meminta bantuan dan mengalihkan kasus Anda ke Yayasan Bantuan Penanganan Hukum. Dan jikalau kasus Anda itu lolos dalam pemeriksaan, maka Yayasan Bantuan Penanganan Hukum tersebut bakal mengutus pengacara nih untuk memberikan bantuan hukum kepada Anda. Jadi ya Yayasan Bantuan Penanganan Hukum itu menjamin jikalau bagi yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengacara, maka biaya itu bakal ditanggung oleh yayasan baik dalam hal konsultasi hukum, pengurusan damai, penulisan dokumen hukum, dan juga bertindak sebagai pengacara pembela nih saat pengadilan selama kasus Anda telah lolos pemeriksaan ya, yang mana tanda kutip harus dalam kondisi di bawah pemasukan dan aset ya, maka pemeriksaan kasus itu ataupun bukan kasus naik banding sembarang, maka dapat segera mendapatkan bantuan hukum dan juga tidak perlu menanggung biaya pengacara. Tapi yang pastinya ya, semua nomor ini kalau bisa sih Kak Aditya mendoakan aja agar teman-teman semua itu tidak menggunakannya, baik yang 1955, baik itu perselisihan di antara rekan kerja, ataupun majikan, ataupun bahkan yang sampai yang namanya kayak kekerasan seksual, ataupun kasus-kasus kriminal lainnya. Semoga aja ya nomor-nomor yang tadi Kak Aditya bagikan, ataupun informasi yang tadi Kak Aditya bagikan, itu tidak digunakan oleh teman-teman semua, tapi ya terkait hak selama Anda bekerja di Taiwan itu adalah informasi yang sangat penting dan juga harus diingat ya. Baik gaji, waktu istirahat, itu harus tahu semua. Dan sekali lagi, ada ASKES ya. Jikalau ada sakit, otomatis jangan tunda-tunda, langsung pergi ke dokter. Dan jikalau ada kecelakaan kerja, ya teman-teman juga bakal mendapatkan subsidi tuh dari Astek. Tapi yang pastinya harus kerja dengan hati-hati. Sekali lagi, karena masa waktu, Kak Aditya pamit dulu. Sampai jumpa semua. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.